Mohon maaf Gus, niki izin bertanya, dari tadi berangkat sampai sekarang mengikuti jenengan dan rekan-rekan berziarah ini, sebenarnya yang dikunjungi ini siapa saja? Saya kurang paham. Cuma seperti mengikuti tapi nggak tahu sejarahnya atau riwayatnya itu siapa-siapa saja. Mohon diterangkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa alihi wasallam. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini kita bareng sedulur, bareng sedulur santri Zawiyah Cinta melakukan napak tilas doa tawasulan pada para aulia lah ya, para aulia daerah Bangkalan khususnya. Oleh kalau Madura kita belum, Pamekasan saja tidak kan, kita hanya Bangkalan. Pertama jelas kita tadi sowan ke Syekhona Khalil. Ke Syekhona Khalil. Kenapa? Syekhona Khalil itu gurunya ulama Jawa. Di Syekhona Khalil itu gurunya ulama Jawa. Kenapa kita harus ke situ? Harapannya kan supaya keturunan kita, anak-anak kita sampai ke cucu, sampai ke keturunan selanjutnya dijadikan keturunan yang soleh-soleha. Karena beliau itu yang mencetak ulama-ulama se-Jawa. Yang mencetak ulama-ulama Jawa. Artinya dengan tawasulan, ya, dengan bertawasul, dengan berdoa, harapannya berkah itu tadi nanti ngeluber. Berkah itu tadi nanti ngeluber. Ibaratnya kalau kita ziarah waliullah itu kan coro gelas itu sudah penuh dengan air. Botol itu sudah penuh dengan air. Semakin ditambah air mesti meluber ke kita yang dekat dengan gelas atau dengan botol itu. Nah, Syekhona Khalil itu ibarat air, ibarat wadah sudah penuh dengan apa? Dengan ulama-ulama, karena beliau yang mencetak ulama se-Jawa. Maka kenapa kita ziarah ke situ agar keturunan kita menjadi orang ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli menerapkan ilmu dalam kehidupan. Nah, setelah itu kita tadi sowan ke di pusat kota ya, sebelah alun-alun ada Masjid Agung Bangkalan. Nah, di situ ada yang namanya tadi Syekh Abdul Qadirun. Nah, kalau secara ilmu bahasa Arab itu jadi kan ora pas nih. Kayak kan Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir. Loh, kenapa di situ ada tambahan unnya? Kata orang Jawa, kata orang Madura, orang yang dianggap kasepuhan pertama kali, kasepuhan dalam Islam itu biasanya ada tambahan unnya. Nah, Abdul Qadirun itu dianggap kasepuhan Islam pertama. Jadi beliau tidak hanya penyebar Islam, tapi juga seorang adipati. Ya, seorang adipati. Bahkan seorang, kalau dulu itu kan Bangkalan tidak kabupaten, tapi kerajaan. Beliau itu raja, makanya disebut sultan. Di bawah Susuhunan. Jadi sultan di bawah Susuhunan. Susuhunan kan kita kenalnya Sunan. Nah, ini sultan Abdul Qadir Un. Nah, berarti itu tanda beliau sepuh, di sini disepuhkan. Nah, harusnya tadi kita ke sini dulu. Kenapa? Sultan Abdul Qadirun itu kan keturunannya Syarifah Ambawi. Nah, ini yang kita kunjungi terakhir adalah Syarifah Ambawi. Nah, Syarifah Ambawi sama Sultan Abdul Qadirun itu cocoknya untuk wasilah, untuk riyadhah. Kalau yang Sultan Abdul Qadirun tadi, beliau selain seorang sultan, pemimpin, beliau penyebar agama Islam. Tapi tidak hanya itu, beliau punya kelebihan, beliau ahli strategi, ahli taktik. Apapun yang beliau lakukan, dengan strategi beliau itu pasti berhasil. Semacam politikus sih. Nggak hanya politik, nggak hanya politisi beliau. Nggak hanya politisi, tapi ahli strategi. Beliau awalnya kan orang Jawa. Beliau keturunannya Kanjeng Sunan Giri. Ini kan ibunya. Nah, beliau waktu ibunya sudah meninggal, posisinya masih di Jawa awalnya. Kemudian pindah untuk melanjutkan perjuangan keluarga, pindah ke daerah Madura. Disepuhkan dalam segala hal itu. Beliau berdagang, punya strategi khusus, akhirnya perdagangannya lancar. Karena Madura sama dengan Jawa zaman dulu, nek gak sugih orang bakal digugu, bahasanya kan ngoten.
Jadi beliau berdagang, beliau berbisnis, sampai berpolitik berhasil semuanya. Itulah kenapa kita tawasulannya, oke lah kita tawasulan dalam hal apa? Dalam hal dimudahkan dalam rezeki, ketika sudah dapat rezeki, dimudahkan untuk berkhidmah. Sehingga rezeki ini orang jo iman-iman. Oh, ibarat kata, misal kita sudah punya kacang atum lah misalnya. Nah, aku lihat dicor dibagi karo koncone. Nah, itu enggak terus diwasi wae. Kenapa? Itu rezeki seakan-akan sudah wis los. Rezekinya itu los. Jadi beliau diberikan rezeki banyak tapi nggak los untuk khidmah. Kita harapannya seperti itu. Tawasulan, semoga apa yang kita usahakan sing kerja tani muga-muga diparingi panene nggih lancar, nggih mboten lali zakate sedekahe. Sing bar kenotol ya rezekine lancar, ora njuk kelas tanpa ono labet. Tapi nggih mboten lali sedekahe, mboten lali kanggo khidmatul ilmi wa khidmatul ummah. Sing gek nyervis ya muga-muga mawon lancar pun mboten tombo. Apa doa ini lancar tombok paringi lancar semuanya, lancar kerbati. Sing gek napa gek pados madu paringi madune kathah, paringi saged dadi tombo. Harapane kan niku. Sing gek dodolan, gek ngaritke kanggo sapi, paringi sapine lemu laris dan lain sebagainya. Termasuk sing dadi napa sing produksi kaligrafi dan lain sebagainya paringi lancar semuanya. Nah, semua diparingi kelancaran, harapan ini. Wow. Makanya yang kita baca tadi, wirid jalbul rizki. Nah, bahasane ponsen, kang ponsen, kuwi apa? Pesugihan. Nah, yang ketiga kita ke sini. Syarifah Ambawi itu seorang ibu, seorang wanita yang konon katanya beliau itu ahli ibadah. Dalam setiap ibadah beliau mesti nangis. Tangisan itu tadi dikiaskan, entah ini nyata ataukah hanya metafora bahasa kiasan, tangisannya itu sampai membanjiri tanah di sekitar. Makanya beliau akhirnya naik ke tempat yang lebih tinggi untuk kholwat. Kenapa? Karena sekitarnya itu banjir tangisan beliau. Apakah itu asli atau metafora? Wallahu alam. Kalaupun metafora berarti apa? Tangisannya menumbuhkan kesuburan di sekitar. Nek kula panjenengan sedaya pirsani wau ten mergi niku tanahnya kan jadi tanah gersang to asline. Tandus. Tapi buktinya wit-witane yo subur. Kata, harusnya tanah-tanah seperti itu kan banyune ampang, airnya itu terus mboten subur. Nah, entah itu bahasa metafora atau apa walam, yang pasti karena tangisan beliau memohon supaya dikaruniai keturunan yang tidak hanya fit akhirah hasanah, tapi ya fit dunia hasanah. Makanya keturunannya semua bahasa kita pitung keturunan itu jadi pemimpin semua, jadi rojo semua, jadi ahli agama semua. Nah, harapannya kita tawasulan kesini kan, semoga kita sing gadah hajat pengen nyalon jadi pemimpin, nah tuh bisa diijabah, bisa terkabulkan. Wong kita ini senajan orang nyalon jadi pemimpin, wong laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Muga-muga diparingi apa ya, kaya aurane karismane niku wonten sehingga nek meh ngaji kuwi iso plong, ora usah dadak ngenteni bojone wajahe lonjong sih apa bulet sih, izin diizini apa mboten. Nah, itu biar apa? Biar plong. Nek meh lunga-lunga kok lungone dalam hal khidmatul ilmu, khidmatul ummah, ziarah bojone nggih gampang ngridoni, syukur-syukur disangoni ya dibagi-bagi karo kancane. Nah, niku. Jadi intinya seperti itu. Karena kita pemimpin rumah tangga, harapannya lagi semoga keturunan kita senajan awak dhewe niki wong biasa, wong tani, tapi muga-muga putra-putrine kula panjenengan sedaya niki harapane dadi pemimpin agama, kiai, ulama, nek mboten ngoten pemimpin bondo. Nggih, harta benda dadi sugih bondo, tapi nggih nyekeli agama, bahkan nggadahi tahta, nggadahi derajat di suatu pemerintahan. Nah, nanti terakhir ditutup kita ziarah ke Sunan Ampel sebagai kasepuhan. Jadi antara Sunan Ampel atau Sunan Giri, tapi karena secara lokasi kemungkinan enaknya Sunan Ampel, nggak apa-apa karena kesepuhannya ya
Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel itu pencetak metode pesantren di Indonesia pertama kali. Ya harapannya seperti itu, ben ngajine dhewe iki ya berkah. Ngajine berkah, mboten mung senajan jargone wis apa minimal wis tahu krungu. Nah, tapi mangke ngasilke sesuatu yang bermanfaat kaya dene Sunan Ampel menghasilkan pesantren di Indonesia. Ngoten niku mungkin.